Sementara itu, sejumlah nasabah Bank Rakyat Indonesia mendatangi kantor cabang Mataram. Mereka memprotes karena uang dalam tabungan mereka mendadak lenyap. Pihak BRI menduga uang nasabah hilang akibat tindakan kejahatan tertentu ataupun cybercrime mungkin, karena ditemukan alat sensor ilegal yang dipasang pada pengaman keypad ATM. Sejumlah nasabah Bank Rakyat Indonesia dari berbagai kabupaten di NTB mendatangi kantor cabang BRI Mataram. Mereka melakukan protes dan menanyakan tentang raibnya tabungan mereka secara tiba-tiba sejak Sabtu kemarin. Para nasabah kehilangan uang dari 1 juta hingga belasan juta rupiah. Mereka yang kehilangan uang menanyakan mengenai keamanan sistem keamanan nasabah Bank BRI. Sebelum tabungan nasabah lenyap, terjadi sejumlah transaksi tak bertuan. Para nasabah juga meminta agar uang yang hilang segera diganti oleh pihak bank karena ini bukanlah kesalahan mereka. Sabtu terus-terusan keluar. Itu berapa Ya? Berapa? Ini ada nilainya. Biar jelas, biar BRI ini jelas seperti ini lagi lah. Ini ada nilainya. Ya, harus dilihat ini. Ini transaksi terus-terusan. Kok BRI seperti ini? Pihak bank menduga hilangnya uang nasabah itu karena adanya kejahatan yang terjadi dengan ditemukannya alat sensor atau skimmer pada penutup pengaman tombol ATM. Mungkin ini perkiraan kami ya. Skimmer ini dipasang jauh hari sebelumnya, ya. Lalu dicabut, lalu mereka baru beraksi akhir-akhir ini, ya, sehingga kita agak kesulitan untuk mendeteksinya. Pihak Bank BRI berjanji akan mengganti uang nasabah yang hilang tersebut. Namun dibutuhkan waktu sekitar 20 hari sambil melakukan pengecekan dan penelitian terkait kasus hilangnya uang nasabah tersebut. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram. Ketahuan pinnya, lalu pasang ini rupanya. Oh, agak ngeri ya. Tabungan kita, uang kita di tabungan di bank tiba-tiba lenyap nih, harus segera diusut tuntas. Kasus lenyapnya uang tabungan beberapa nasabah BRI Mataram meresahkan nasabah BRI lain. Dan tidak hanya meresahkan, pasti juga merugikan. Nasabah Bank Rakyat Indonesia cabang Mataram dari berbagai kabupaten mendatangi kantor cabang BRI Mataram. Mereka melakukan penggantian PIN dan mengecek saldo mereka. Para nasabah ini khawatir bila tabungan mereka tiba-tiba lenyap seperti yang dialami puluhan nasabah Bank BRI cabang Mataram sebelumnya. Hingga saat ini data pasti jumlah korban dari raibnya uang nasabah Bank BRI belum pasti. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak panik dengan kejadian tersebut. BRI akan segera mengganti uang nasabah dan penggantian PIN diharapkan terus dilakukan. Bila perlu, nasabah bisa memblokir sementara rekening mereka. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus hilangnya uang nasabah BRI, kami sudah terhubung dengan salah satu nasabah BRI Mataram. Sudah ada Pak Fatwa yang bergabung bersama kami. Halo Pak Fatwa, selamat sore Pak Fatwa. Sore Bu. Ya Pak Fatwa, bisa Anda ceritakan kronologi singkat saja. Bagaimana ceritanya sehingga dana Anda di rekening bisa hilang, sejak kapan dan berapa jumlahnya rata-rata Anda dan beberapa teman-teman yang lain? Oke, hari Jumat sekitar jam 9 pagi, saya dapat transferan dari keluarga saya itu uang 10 juta ke rekening saya. Kemudian tiba-tiba pada jam 12, selang 3 jam setelah itu, tiba-tiba ada SMS banking masuk, ada 3 juta sekian, transaksi debit gitu bunyinya di situ. Kemudian selang beberapa detik lagi, datang lagi SMS banking, yang kedua, itu ada sekitar 1 juta sekian, ada transaksi debit juga. Tapi pada saat itu, saya belum curiga. Nah, setelah hari Sabtu paginya, saya bangun, ternyata di situ di HP saya sudah ada SMS banking juga, ada 3 kali. Itu dengan nominal ada yang 1 juta lebih, ada yang 2 juta lebih. Yang total setelah saya total itu ada sekitar 9 juta. Baik, Pak Fatwa, setelah 9 juta dan Anda merasa dirugikan, Anda kan pasti langsung ke BRI dan melaporkan. Apa respon dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI? Karena kejadiannya hari Jumat dan Sabtu itu kan bank tutup, Pak. Makanya saya berinisiatif untuk call center BRI. Anda minta diblokir? Halo? Halo, Anda minta diblokir rekening tabungan Anda? Iya, saya minta diblokir untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Oke, setelah masuk hari Senin kan bisa membuat pengaduan. Apa respon dari BRI langsung kepada Anda? Alhamdulillah sudah dari BRI-nya sudah ada jaminan bahwa uang itu akan dikembalikan 100%.
Tapi untuk waktunya masih belum pasti ini kapan. Oke, apakah mereka menyatakan sesuatu dugaan misalnya, apakah ini memang cybercrime, apakah ini yang pertama kali mereka dapatkan, atau memang ini menjadi semacam fenomena belakangan yang sering mereka hadapi? Pak Fatwa. Jadi penjelasan Bank BRI-nya sebetulnya ini bukan fenomena yang baru, Mbak. Karena beberapa waktu yang lalu sudah terjadi di beberapa daerah yang lain, dan modusnya hampir sama. Jadi informasi dari pihak BRI ini kayak semacam cybercrime yang dikendalikan dari luar. Karena apa? Karena memang hasil transaksi debit yang di rekening kita itu penarikan kita ada komanya di belakang, Mbak. Oke, jadi itu mengidentifikasi itu adalah cybercrime. Tapi tadi juga ada informasi ada alat yang dipasang di bawah mesin ATM. Anda juga mendengar tanggapan itu dari Bank BRI? Seperti itu. Dia bilang mungkin dipasang semacam alat skimmer begitu, skimmer atau skimmer apa bahasanya itu. Oke, Anda mengatakan belum ada jaminan kapan akan dikembalikan, tapi ini membuat Anda kapok tidak menabung di bank? Wah, kapok sih enggak, Mbak. Mungkin trauma aja gitu, karena mungkin uang segitu mungkin bagi orang lain mungkin tidak banyak, tapi bagi kami mungkin uang itu cukup banyak dan timingnya memang kita butuh gitu. Oke, Pak Fatwa, terima kasih atas ilustrasi kemudian juga tadi tanggapan Anda, deskripsi Anda ini sangat penting karena tadi dari statement Anda juga mengatakan BRI bilang ini bukan yang pertama, sudah pernah terjadi, artinya sudah berulang dong ya. Jadi harus segera ditindak, di stop. Kalau memang ini merupakan fenomena yang terorganisir juga dihanguskan itu organisasinya. Terima kasih Pak Fatwa sudah bergabung bersama kami.